Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya mau bagi tutorial bagaimana cara memasang bagian dari head Mio gitu. Nah, di sini ada Noken As Mio ya. Ini baru saya beli gitu, murah-murah aja. Nah, di dalamnya itu ada Noken As. Terus ini dia payung klep ya. Ini bagian bagian X ya, yang ini yang kecil gitu, bagian X. Rata-rata kalau klep kecil itu bagian X. Nah, ini bagian in ya, lebih lebar kelihatan gitu. Lalu di sini ada pelatuk klep juga, ini baru ya, aftermarket, biasalah cari yang murah-murah aja gitu. Walaupun murah tapi lumayan lah kualitasnya ya teman-teman. Nah, ini dia bos klepnya ya, atau bukan bos klep, apa sih namanya, pen klep gitu, pen pelatuk klep. Kalau base klep itu yang di dalam ya salah. Nah, ini dia seal klepnya ya, buat nanti dipasang di bagian bos klep. Nah, kalau ini baru namanya seal klep gitu. Nah, ini kalau ini sih buat penahan nanti bagian Noken As sama pen pelatuk yang tadi gitu. Ini buat nahannya. Nah, kalau ini buat nanti pengunci gitu, ring pengunci si per klep. Nah, kalau ini juga bagian dari penguncinya, ini bisa disebut kuku macan atau sama yang lainnya lah. Kalau di daerah yang lain bisa disebutnya apa ya, kurang tahu gitu. Kalau disebut di sini biasanya kuku macan katanya. Walaupun lebih mirip ke kuku manusia ya, macan kan lancip gitu. Nah, ini per klepnya. Untuk posisi per klepnya harusnya ada atas bawahnya sih, cuman kelihatannya sama sih kalau buat Mio. Nah, ini dia buat yang ngehalangin si Noken As biar gak keluar gitu. Nah, kalau ini buat ganjal aja sih. Ini bagian si tutup klep, nanti buat ganjal pas masang per klepnya gitu, pas masang kuku klep. Nah, ini dia tutorial pemasangannya. Simple aja. Video ini cuman buat orang-orang yang emang baru belajar ya. Kalau buat yang udah jago mah gak usah nonton ginian juga, udah pasti bisa lah. Ini mah tutorial aja. Nah, pertama-tama kita pasang seal klepnya dulu. Biasanya sih saya kasih oli dulu ya teman-teman, soalnya biar lebih gampang aja masukinnya. Sama emang lebih efektif kalau dipakai oli dulu sih. Udah beberapa kali saya coba. Nah, ditekan aja. Kalau buat yang karet itu lebih gampang gitu. Beda sama yang bahannya ada kesemnya kayak pega gitu. Nah, itunya saya klepnya biasanya suka saya kasih oli juga biar lebih apa ya namanya, biar si rongganya biasanya ketutup gitu, gak bocor gitu. Dan emang lebih enak kalau misalnya dioliin dulu gitu. Tapi jangan aneh kalau nanti pas dipasang ada kebul dikit gitu, cuman gak akan lama sih. Ya bisalah, ini bisa dilap dulu juga bisa, atau misalnya dibersihin dulu pakai bensin gitu bisa kalau habis dipasangin. Nah, ini dia pemasangan per klepnya ya. Sebenarnya pemasangan gini tuh susah-susah gampang ya teman-teman. Ada yang pakai manual gitu, ada yang pakai kunci busi, ada yang pakai kunci 14 gitu. Ya caranya banyak sih. Ada juga yang pakai alat, kalau punya alatnya sih lebih bagus ya. Jadi kita gak usah susah payah gitu tuh neken-nekennya nanti. Nah, di sini kalau saya sih lebih suka pakai kunci 14. Kenapa gitu? Jadi tenaganya lebih ada gitu. Apalagi buat per-per yang keras ya. Nekennya kan harus bertenaga gitu. Beda sama per beat gitu kan agak ringan ya, jadi lebih gampang tuh. Tuh, ini sekali masuk kalau yang ini. Kalau ini lagi rezekinya sekali masuk gitu. Kadang ada yang susah gitu. Lepas lagi. Apalagi yang buat kalian yang baru pertama masang, ya kelihatannya sih emang gampang, cuman kalau yang baru pertama ya lumayan lah gitu, agak susah juga sebenarnya kalau baru pertama. Saya juga awal-awal emang gak segampang ini gitu masukinnya. Nah, di sini
masukin dulu si kuku klepnya gitu ke bagian si tadi ring yang tadi. Nah baru kita tekan gitu sampai dia nahan supaya pernya nggak keluar. Tuh. Ini harus lurus ya teman-teman, jangan sampai miring gitu biar gampang masukinnya. Tuh lepas lagi. Saya yang sering masang kadang gitu suka lepas lagi hilang si kukunya. Jangan sampai hilang ya, soalnya emang murah cuman males aja nyarinya gitu. Nah bagian-bagian kecil di part motor itu harus benar-benar nyimpennya, soalnya kalau hilang malesin gitu nyarinya, apalagi kalau harus beli ya, kan lama jadinya kerjanya. Nah ini dia ya, tuh sampai saya blocking aja lah kameranya, soalnya susah gitu kalau misalnya ngadep kamera. Kalau yang pertama itu kelihatan lebih mudah, kalau ini agak susah. Dan jangan lupa bawahnya diganyal ya, biar si klepnya itu nggak keluar gitu. Nah ini dia hasilnya tuh udah masuk ya. Nah berhubung ini motor juga motor tua ya, jadi ya namanya udah motor tua, kita bersihinnya ya seadanya aja ya, soalnya kan biayanya juga minim gitu, nggak bener-bener apa sih kayak bengkel-bengkel yang main porting polish atau main sandblasting gitu, karena di sini biayanya irit, jadi ya kita hemat-hematin aja ya. Nah untuk pemasangan noken asnya kan ada apa sih, ada tandanya ya, si bagian tandanya itu ngadep bawah ya teman-teman. Nah kita pukul ya, jangan lupa kasih baut dulu pas kita pukul, soalnya biar gak ngeling gitu. Ngeling tuh apa ya, biar gak jeber gitu si bagian noken asnya. Jadi kita masukin baut dulu, ketuk dikit-dikit kalau udah lurus ya, soalnya kan di dalamnya ada karet di noken asnya, jadi otomatis gak akan langsung plak gitu. Beda sama motor-motor kayak Beat itu kan gak ada gitu ya. Nah pokoknya kalau masang-masang ginian tuh harus dikasih oli gitu teman-teman. Lebih bagusnya dikasih oli dulu, biar apa, biar pas pemasangannya itu lebih mudah. Nah di sini kita kasih baut lagi tuh, kita pukul lagi. Untuk Mio itu ukuran bautnya 12 ya, si baut noken as sama baut pen noken asnya juga sama baut 12, kita pukul-pukul aja. Nah pelan-pelan aja, jadi setiap part kita itu perhatiin gitu, kalau apalagi kalau baru pertama kali masang ya, oh awalnya di sini kita pasang di sini gitu. Nah untuk bagian N sama in sama X nya gitu, untuk bagian plat to klepnya itu sama ya, jadi gak masalah gitu, bagian kiri atau kanan sama aja gitu. Kalau emang baru ya tinggal pasang aja, kecuali kalau misalnya yang bekas dipasang lagi ya lebih baik di tempatnya lagi aja, takutnya beda gitu. Tapi kalau harusnya bawaannya itu sama gitu, selama gak rusak itu tinggal pasang-pasang aja sama in sama X nya. Kita pukul-pukul aja dikit-dikit aja sampai benar-benar masuk. Biasanya beda bengkel beda cara, cuman kalau saya mah ya gitu aja lah, simpel-simpel aja yang lebih enak. Tuh itu bagian penandanya itu ada bagian bawah ya, nanti itu bakal nyangkut ke gigi sentriknya. Nah di sini penguncinya kita pasang, jangan sampai lupa gitu, biar si noken asnya sama pen pelatuknya itu nggak keluar gitu. Jangan sampai pas dipasang nabrak gitu kan, jadinya berabe ya teman-teman ya. Nah di sini bautnya sih, kalau baut bawaannya itu bawaannya L5 dan pendek juga, jadi jangan terlalu panjang juga bautnya. Kalau ada bawaannya pakai bawaannya aja. Nah di sini kita kencengin dulu ya teman-teman pakai L5. Nah buat kalian yang baru pertama kali ngencengin baut ya pakai perasaan aja lah, apalagi kalau gak punya kunci torsi ya, jangan sampai bener-bener karena takut lepas jadi kekencangan dan akhirnya jadi slack atau jadi dol gitu. Jangan sampai kayak gitu. Nah ini dia udah beres pemasangannya, paling gitu aja, simpel-simpel aja. Takutnya ada yang belum tahu, nah beginilah caranya teman-teman.